Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 53. Saya diutus sama Sumaongya menyerahkan sepucuk surat. Ia mengeluarkan surat itu yang terbungkus sebuah sampul yang gagah tulisannya. Ah, kiranya dari Sumaongya. Liu Yan telah sambut surat Ongya dengan penghormatan selayaknya. Berkata demikian, Ciu Tang menarik tangan Bu Song untuk menjatuhkan diri berlutut di depan utusan itu dan menerima surat sambil berlutut. Silakan Tuan mengambil tempat duduk dan minum sedikit arak kami yang hangat, Ciu Tang menawarkan. Orang itu memberi hormat dan berkata, terima kasih, saya ada keperluan lain. Hanya saya mendengar pesan Ongya tadi bahwa orang muda ini amat diharapkan kedatangannya menghadap secepatnya. Ia menjura lagi lalu keluar dan meloncat ke atas kudanya. Terdengar derap kaki kuda menjauhi rumah itu. Ciu Tang menarik tangan Bu Song berdiri. Pemuda itu masih bengong karena ia merasa kurang senang harus menerima surat secara itu, seperti menerima maklumat raja saja. Lekas buka dan baca, Hyante. Siapa tahu engkau mendapatkan keistimewaan, karena surat dari Sumaongya tentu hanya ada hubungannya dengan hasil ujianmu. Lekas buka dan baca. Suara Ciu Tang gemetar penuh ketegangan. Akan tetapi Bu Song tenang-tenang saja. Jari-jarinya tidak gemetar ketika ia membuka sampul surat itu dan mencabut keluar sehelai kertas tipis halus yang penuh tulisan indah. Pangeran Sumakong tertarik akan tulisan pengikut ujian Liu Bu Song dan memerintahkan kepadanya datang menghadap secepatnya ke istana untuk diberi tugas pekerjaan. Wah, Kyonghi. Selamat, Liu Hyante, seru Ciu Tang kegirangan. Akan tetapi Bu Song tidaklah segembira Ciu Tang. Sesungguhnya bukan pangkat dan kedudukan yang ia harapkan dari hasil ikut ujian ini, apalagi kalau kedudukan itu ia dapatkan seperti seorang pengemis menerima sedekah. Apa sesungguhnya yang menjadi tujuannya mengikuti ujian, dia sendiri pun tidak tahu. Semenjak kecil dahulu, ia mempelajari ilmu kesusastraan adalah karena memang ia suka membaca dan menulis, suka membaca sajak-sajak dan kitab-kitab kuno tentang filsafat hidup. Dan kini ia mengikuti ujian hanya untuk mentaati perintah suhunya. Di samping ini, memang ia pun tahu bahwa semua orang mengejar ilmu kepandaian Bun akhirnya untuk mengikuti ujian dan mendapat gelar Siu Cai, sungguh pun ia sendiri tidak pernah mengerti apakah artinya mendapatkan gelar itu. Agaknya oleh karena ia tidak suka mempelajari ilmu silat itulah yang membuat ia lebih condong memperdalam ilmu sastra. Paman Ciu, mengapa Paman memberi selamat kepadaku? Bagiku sendiri, aku belum tentu suka menerima penawaran ini. Hah? Bagaimana ini, Liu Hyante? Diberi tugas pekerjaan oleh Sumaongya, hal ini merupakan penghormatan yang amat tinggi. Belum tentu ada seorang di antara 100 yang memiliki nasib sebaik ini. Apalagi kalau diingat bahwa kau dinyatakan tidak lulus ujian. Justru itulah, Paman, yang membuat hatiku menjadi dingin. Kalau aku dinyatakan tidak lulus, mengapa diberi pekerjaan? Kalau pangeran itu tertarik akan tulisanku, mengapa pula aku tidak lulus? Ah, engkau masih saja belum dapat melihat kenyataan, Liu Hyante. Sumaongya tertarik hatinya melihat tulisanmu yang indah lalu ingin memberi pekerjaan, itu berarti jodoh dan memang bintangmu sedang terang. Adapun tentang tidak lulusmu dalam ujian, itu adalah karena kurang syaratnya. Mengapa hal seperti itu masih diherankan pula? Bu Song mengangguk. Sungguh, Paman. Aku sudah dapat melihat kenyataan yang amat pahit, kenyataan menyedihkan yang membuat aku enggan bekerja pada seorang pembesar yang demikian tidak adilnya. Aku akan pergi saja sekarang juga, Paman. Ciu Tang melompat bangun dan memegangi lengan pemuda itu, mukanya berubah pucat. Liu Hyante, memang saya tidak berhak memaksamu, akan tetapi apakah kau hendak merusak apa yang pernah dilindungi suhumu? Apa maksudmu, Paman? Keselamatan keluargaku pernah 1 kali diselamatkan suhumu dan untuk itu aku selamanya takkan melupakan budi suhumu. Akan tetapi kalau sekarang engkau pergi, berarti keselamatan keluargaku akan hancur. Sumaongya tentu takkan mau menerima penolakanmu begitu saja. Penolakanmu akan dianggap sebagai penghinaan dan karena aku sudah mengakuimu sebagai keponakanku sendiri, tentu saja kemarahannya akan ditimpakan kepada diriku sekeluarga. Ah, begitukah? Bu Song menjatuhkan diri duduk di atas bangku dengan tubuh lemas. Tentu saja ia tidak menghendaki hal itu terjadi.
Kalau Hyante suka memenuhi undangan dan perintah Sumaongya, berarti kau telah mengulang perbuatan mulia suhumu dan telah menolong kami sekeluarga, karena sedikit banyak diterimanya. Jilid 29. Engkau di sana memberi muka terang kepadaku. Untuk itu sebelumnya saya mengaturkan banyak terima kasih. Setelah berkata demikian, Ciu Tang menjatuhkan diri berlutut di depan pemuda itu. Busong cepat-cepat dan sibuk mengangkat bangun tuan rumah itu dan ia berkata, harap paman jangan bersikap seperti ini. Baiklah, saya akan pergi menghadap Sumaongya sekarang juga dan marilah paman menemaniku. Tentu saja. Tentu saya antar. Tunggu saya berganti pakaian, dan kau pun harus mengenakan pakaian yang paling rapi, Hyante. Seperti seorang anak kecil menerima hadiah, Ciu Tang berlari-lari memasuki rumahnya dengan wajah amat gembira. Busong menarik napas panjang, termenung sejenak, lalu mengangkat kedua pundaknya dan membuka bungkusan untuk berganti dengan pakaiannya yang bersih. Tak lama kemudian keduanya telah berangkat menuju ke istana Pangeran Sumakong. Di sepanjang jalan, Ciu Tang mengangkat dadanya tinggi-tinggi dan setiap kali ada seorang kenalan bertanya, ia menjawab dengan suara dikeraskan, pergi mengantar keponakanku yang diterima menjadi pembantu Sumaongya. Busong yang dapat melihat dan mengenal watak manusia dari pelajaran di kitab-kitabnya, hanya tersenyum dan diam-diam ia merasa kasihan kepada orang baik yang berwatak lemah ini. Betapapun juga, ia merasa amat kagum ketika ia diterima oleh penjaga dan dibawa masuk ke ruangan depan istana yang megah itu. Semua perabot serba indah dan mewah, juga bersih mengkilap. Pada dinding bergantungan lukisan-lukisan yang amat luar biasa, dihias tulisan-tulisan yang luar biasa indahnya pula. Bukan main, pikir Busong. Samar-samar ia masih teringat bahwa ketika kecil dahulu pun rumah ayahnya merupakan sebuah gedung besar, namun tidaklah sehebat ini. Istana ini penuh dengan benda-benda seni yang menggetarkan hati setiap orang sastrawan yang suka akan hasil karya yang indah-indah seperti itu. Mereka disuruh menanti di ruangan depan, yaitu ruangan tamu, karena menurut penjaga, sang pangeran masih belum bangun dari tidurnya. Akan tetapi, agaknya maklum bahwa mereka adalah orang-orang yang diundang oleh pangeran, maka tak lama kemudian seorang pelayan keluar membawa teh wangi yang hangat. Busong tak dapat diam di atas bangku. Ia menoleh ke sana kemari mengagumi dan membaca sajak-sajak pasangan yang menghias dinding, juga kadang-kadang menengok keluar untuk menikmati keindahan taman bunga yang mengelilingi istana itu. Jauh di samping, agak ke belakang, melalui sebuah pintu berbentuk bulan, ia dapat melihat kolam ikan dengan air mancur tinggi. Air itu memecah di atas dan karena matahari pagi sudah mulai bersinar, tampaklah air itu menjadi beraneka warna seperti pelangi. Bukan main. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh langkah seorang dari luar dan ternyata dia adalah seorang pemuda yang berpakaian indah dan berwajah tampan, berusia 20 tahun lebih, pakaiannya seperti sastrawan pula, akan tetapi begitu bertemu pandang, Busong di dalam hatinya mendapat kesan tak menyenangkan. Pada pandang mata itu, dan bentuk hidung itu, membayangkan sesuatu yang tidak baik. Ia tidak tahu siapa adanya pemuda berpakaian mewah ini, maka ia duduk saja dengan tenang. Tidak demikian dengan Ciu Tang. Melihat pemuda ini, segera ia bangkit berdiri menyambut maju dan begitu pemuda itu memasuki ruangan, ia segera menjura dengan dalam sehingga tubuhnya terlipat dua, mulutnya berkata penuh hormat. Sumakongcu, selamat pagi. Harap Kongcu selalu dalam sehat gembira. Pemuda itu berhenti dan membalas penghormatan yang berlebihan itu dengan anggukan kepalanya. Ah, bukankah kau paman Ciu Tang yang membuka pegadaian di dekat Losmen Liok An? Ada apa pagi-pagi ke sini, dan siapakah saudara ini? Biarpun kata-katanya ramah, namun mengandung ketinggian hati. Ciu Tang menengok dan berkedip kepada Busong, memberi isyarat supaya pemuda itu bangkit berdiri lalu memperkenalkan, begini, Kongcu. Keponakan hamba ini, Liu Busong, mengikuti ujian dan agaknya menarik perhatian Sumaongya maka kini dipanggil menghadap. Terpaksa Busong mengangkat kedua tangan dan memberi hormat selayaknya menurut kesopanan. Pemuda itu pun hanya mengangguk, akan tetapi matanya memandang Busong penuh perhatian. Ia melihat pemuda sederhana itu tubuhnya tinggi besar dan membayangkan tenaga kuat, namun sikapnya sederhana dan sewajarnya, sama sekali tidak memperlihatkan sikap congkak seperti biasa seorang terpelajar, juga tidak membayangkan sikap menjilat seperti orang-orang macam Ciu Tang. Diam-diam putra pangeran ini tertarik dan senang hatinya. Ia benci melihat pemuda-pemuda yang tinggi hati, akan tetapi lebih benci lagi melihat mereka yang suka menjilat.
Pemuda ini adalah putra Pangeran Sumakong. Namanya Sumaboan dan dia bukanlah seorang pemuda yang tidak terkenal. Mungkin lebih terkenal daripada ayahnya, karena pemuda ini selain suka bergaul dengan rakyat, juga ia terkenal seorang pemuda yang pandai ilmu silat. Kesukaannya memang mempelajari ilmu silat dan entah berapa banyaknya guru silat yang pernah mengajarnya dan juga pernah ia robohkan. Setiap ia mendengar ada seorang guru silat baru, ia tentu mendatanginya dan mengajaknya pibu. Kalau ia kalah, dia memberi hadiah banyak dan minta diajar ilmu yang telah mengalahkannya, akan tetapi kalau guru silat itu kalah, jangan harap guru silat itu dapat membuka perguruannya. Wataknya peramah dan pandai bergaul, akan tetapi sayang sekali, pemuda bangsawan ini pun seorang mata keranjang yang suka mengganggu wanita cantik mengandalkan kedudukan dan kepandaiannya. Akhir-akhir ini kepandaiannya melonjak cepat sekali. Ia menemukan seorang guru yang benar-benar hebat, yaitu Pou Ka Iong yang sudah kita kenal. Raja pengemis Shipou itu menjadi guru Sumaboan sehingga pemuda bangsawan ini memiliki ilmu silat tinggi dan ia bahkan di dunia Kang Ou mendapat julukan Lui Kongsian, Dewa Geledek, sebuah julukan yang diberikan orang untuk mengagungkannya dengan maksud menjilat. Saudara Liu, apakah kau selain pandai Bun juga pernah mempelajari silat? Dengan sikap seperti seorang kenalan lama Sumaboan bertanya, matanya mengincar tajam. Bu Song menggeleng kepalanya. Tidak pernah, Kongcu. Seorang terpelajar yang tahu bahwa penggunaan kekerasan adalah tidak baik, untuk apa belajar silat? Saya tidak pernah mempelajarinya. Sumaboan tersenyum mengejek dan pandangannya kini merendahkan. Memang jarang ada Bun Buco Anjay, pandai silat dan sastra, sekarang ini. Ia berjalan keluar lalu berhenti dekat sebuah arca singa barong. Kalian lihat, apakah kepandaian seperti ini tidak ada gunanya? Tangannya menangkap leher arca itu dan sekali ia berseru, singa-singaan itu terlontar ke atas, lebih 3 meter tingginya, kemudian ia sambut lagi kini terletak di atas telapak tangannya. Lengan dan tubuhnya tergetar tanda bahwa ia mengerahkan tenaganya, kemudian sekali ia menggerakkan tangan, arca itu terlempar ke depan dan roboh terguling di atas tanah. Hebat, sungguh luar biasa kekuatan Sumakongcu. Ciu Tang bersorak, bukan hanya terdorong sikapnya suka merendah dan menjilat, akan tetapi betul-betul ia kagum. Singa-singaan dari batu sebesar itu tentulah amat berat. Bagaimana, Saudara Liu? Sumaboan bertanya, tidak pedulikan pujian Ciu Tang. Tenaga Sumakongcu benar-benar luar biasa. Saya kagum sekali. Agaknya putra bangsawan itu cukup merasa puas mendengar ini. Bu Song memang seorang pemuda yang pandai membawa diri. Tanpa menjilat pun ia sanggup untuk menyesuaikan diri dan menyenangkan hati orang lain. Sumaboan lalu berteriak memanggil beberapa orang penjaga yang menjaga di gerbang pintu luar. 4 orang penjaga berlarian datang, siap menangkap atau memukul siapa saja atas perintah putra majikan mereka. Akan tetapi kali ini tidak ada pekerjaan pukul-memukul bagi mereka. Kalian angkat singa-singaan ini dan kembalikan di tempatnya semula, kata Sumaboan, kemudian sambil menepuk-nepuk telapak tangan menghilangkan debu ia melangkah lebar memasuki taman di samping istana dan lenyap ke dalam pintu berbentuk bulan. 4 orang penjaga itu saling pandang. Bagaimana bisa pindah ke sini? Seorang di antara mereka mengomel. Ciu Tang tertawa dan memberi keterangan. Baru saja Sumakongcu mempermainkannya dan melontarkan ke atas seperti sebuah singa kertas saja. 4 orang itu menggoyang-goyang kepala dan seorang di antara mereka mengomel perlahan, "Ah, kenapa tidak dikembalikan sekalian ke tempat semula?" Biarpun mengomel, mereka lalu menghampiri singa-singaan batu itu dan berempat mereka mengerahkan tenaga. Singa barong dari batu hanya bergoyang-goyang saja, akan tetapi tidak dapat terangkat oleh mereka. Ciu Tang meleletkan lidahnya saking kagum. 4 orang tak mampu mengangkatnya, tapi Sumakongcu dapat memainkannya dengan sebelah tangan. Benar-benar seperti dewa. Apa anehnya? Beliau memang Lui Kongxia, tentu saja kami berempat tidak boleh dibandingkan dengan sebelah lengannya. Hayo kita mencari beberapa orang kawan lagi untuk membantu. 4 orang itu lalu berlarian keluar. Hebat. Ciu Tang lalu memasuki kembali ruangan tamu. Akan tetapi Bu Song sejenak memandang singa-singaan batu. Baginya sukar untuk dipercaya bahwa sebuah benda yang tidak kuat diangkat 4 orang, dapat dimainkan dengan sebuah tangan saja. Memang ia sudah terlalu sering menyaksikan kesaktian-kesaktian tinggi seperti gurunya dan juga orang-orang seperti Kong Lo Senjin.
Dibandingkan dengan kesaktian yang diperlihatkan gurunya, permainan Suma Kongcu itu hanyalah permainan kanak-kanak. Akan tetapi ia tidak percaya kalau Kongcu itu benar-benar sedemikian kuatnya. Dengan hati ingin tahu ia lalu menghampiri singa-singaan batu itu, mengulurkan tangan kanan menangkap leher singa-singaan batu lalu menggerakkan tangan sambil mengerahkan tenaga. Singa barong batu itu tergeser dan terlempar sejauh 2 meter. Busong tersenyum, lalu ia mengikuti Ciu Toan masuk ke dalam ruangan tamu. Ternyata 4 orang penjaga tadi hanya main-main, mungkin untuk menyenangkan hati Suma Kongcu, pikirnya. Kalau para penjaga itu mau, jangankan 4 orang, 1 orang tentu sanggup mengembalikan singa-singaan itu di tempat asalnya. Busong sama sekali tidak tahu bahwa di dalam dirinya terdapat tenaga yang luar biasa pula, tenaga yang terhimpun oleh latihan-latihan samadhi dan pernapasan. Akan tetapi ia tidak tahu akan hal ini dan tidak pandai mempergunakan tenaga sakti yang terhimpun ini. Hanya kadang-kadang secara kebetulan saja, seperti tadi tenaga sakti itu memperlihatkan diri tanpa ia sengaja. Ketika ia tadi mengerahkan tenaga, secara kebetulan saja jalan darahnya terbuka sehingga tenaga sakti dapat menerobos dalam lengannya, maka mudah saja baginya untuk melemparkan singa-singaan itu. Andai kata tidak secara kebetulan tenaga sakti itu dapat menerobos ke dalam lengannya, tentu ia tidak akan mampu menggerakkan singa-singaan batu yang beratnya lebih dari 500 kati itu. Pada saat itu, seorang pelayan muncul dan mereka dipanggil menghadap ke ruangan samping di mana Pangeran Suma Kong akan menerima mereka. Mereka mengikuti si pelayan dengan hati berdebar. Masih terdengar oleh Busong teriakan-teriakan kaget dan di luar, kenapa singa-singaan ini sudah pindah lagi lebih jauh? Tadi tidak di sini. Ia tersenyum menganggap para penjaga yang kini datang 8 orang itu seperti badut-badut yang melawak untuk menyenangkan hati majikan, atau seperti anjing yang merunduk-runduk dan menggoyang-goyang ekor di depan majikan. Menghadapi seorang pembesar yang berpakaian serba indah dan bermuka keren, Busong bersikap hormat. Di antara pelajaran-pelajaran dalam kitab, orang harus menghormat pembesar dan ini merupakan kewajiban seorang bijaksana. Pembesar mewakili pemerintah, maka harus dihormati selayaknya. Maka ia pun ikut berlutut ketika melihat Ciu Tang menjatuhkan diri berlutut ketika pembesar itu muncul diikuti oleh 2 orang pengawal. Agaknya Pangeran Suma Kong juga senang hatinya melihat Busong, maka ia lalu mengumumkan bahwa Busong diterima bekerja membantunya, sebagai seorang yang mengurus semua surat-surat, membuatkan surat-surat pengumuman, mencatatkan harta yang masuk dan keluar, juga membantu pangeran itu mengurus perpustakaan negara yang menjadi salah satu tugas Pangeran Suma Kong. Busong demikian menarik hati pangeran itu sehingga ia malah diperintahkan tinggal di dalam istana, mendapatkan sebuah kamar di sebelah belakang, yaitu di bagian kamar-kamar pelayan dan pegawai. Busong menerima dengan ucapan terima kasih, kemudian ia diperbolehkan mengantar pulang Ciu Tang yang menjadi girang bukan main. Demikianlah, mulai saat itu Busong menjadi pegawai Pangeran Suma Kong. Ia bekerja dengan giat dan rajin sehingga Pangeran Suma Kong merasa suka kepadanya. Setelah pemuda ini membantunya, segala pembukuan dan catatan beres, bahkan ia mulai mendapat pujian dari rekan-rekannya tentang kerapian surat-surat yang terkirim dari Pangeran Suma. Selain rajin, juga Busong pandai membawa diri, ke atas tidak menjilat, ke bawah tidak menekan. Semua pelayan suka belaka kepadanya, bahkan Suma Kongcu yang terkenal galak itu pun suka kepada Busong dan seringkali di waktu malam kalau Busong menganggur, Suma Boan suka mengajaknya mengobrol di taman, bermain catur atau membuat syair. Dalam 2 hal ini, Suma Boan boleh berguru kepada Busong, akan tetapi Busong selalu bersikap merendah, dalam bermain catur sengaja membuat permainan menjadi seru dan banyak ia mengalah. Hal ini ia lakukan bukan sekali-kali untuk menjilat, melainkan untuk mencegah putra majikan itu menjadi tak senang hati. Agaknya masa depan Busong sudah dapat dipastikan baik dan sesuai dengan cita-cita gurunya kalau saja tidak terjadi beberapa hal yang tak terduga-duga. Setelah hampir 2 tahun Busong bekerja di situ, dengan hati kecut ia mendapat kenyataan betapa pangeran itu seorang yang amat korup. Mengumpulkan harta kekayaan untuk diri sendiri dengan cara yang amat tercela. Tidak hanya dengan cara menerima sogokan dalam ujian, namun ia masih menggelapkan uang yang seharusnya masuk ke istana raja. Belum lagi sogokan-sogokan dari para pembesar rendahan jika menghendaki sesuatu yang memerlukan kewibawaan dan kekuasaan Pangeran Suma. Ini semua masih ditambah pajak-pajak paksa dipungut dari petani-petani di luar kota raja, yaitu mereka yang mengerjakan sawah pangeran itu yang luasnya sukar diukur. Malam itu terang bulan.
Bulan purnama terapung di langit biru yang bersih dari awan. Indah sekali sinar menyinari jagat, dan lebih indah lagi di taman bunga di Istana Pangeran Sumakong. Suasana seperti ini amat romantis dan tentu akan mendatangkan rasa gembira dalam hati semua orang, terutama orang muda. Akan tetapi tidak demikian dengan Busong. Semenjak tadi ia duduk termenung di dalam taman bunga yang sunyi. Di sudut taman itu, di bagian yang sunyi dan jauh, terdapat sebuah pondok yang disebut Pondok Merah karena dicat merah. Sebuah pondok kecil di bawah lambaian daun-daun pohon berbunga. Ia termenung dengan hati duka. Ia mulai merasa bosan dengan kehidupan di Istana Pangeran Suma. Apalagi kalau ia ingat akan semua keadaan di situ, akan sifat dari majikan yang amat korup. Tak dapat disangkal bahwa ia amat disayang oleh majikannya, disayang sebagai seorang pegawai yang cakap, disuka oleh para pelayan sebagai seorang teman kerja yang rendah hati dan peramah. Akan tetapi keadaan itu sungguh berlawanan dengan hatinya. Biarpun bukan dia yang makan semua uang tidak halal itu, akan tetapi ia merasa seakan-akan membantu orang berbuat jahat. Andai kata Pangeran Suma seorang perampok atau maling, maka dialah menjadi anak buah atau kaki tangannya. Alangkah rendahnya. Dan semua itu ia lakukan hanya untuk makan enak dan pakaian bagus? Atau untuk hari depan yang gemilang? Dalam duka Busong teringat kepada Eng-Eng. Tak terasa lagi 2 butir air mata menitik turun dari sepasang matanya yang terasa panas. Kalau Eng-Eng tidak mati, tentu ia pulang kepada Eng-Eng. Lebih baik hidup sebagai petani di gunung di samping Eng-Eng tersayang. Dan kenangannya berlarut-larut sehingga ia lupa keadaan. Diambilnya sebuah suling yang belum lama ini dibuatnya, suling bambu yang jarang ia tiup. Karena malam itu sudah larut dan suasana di Istana Pangeran sudah amat sunyi, ia mulai meniup sulingnya. Getaran suara suling keluar dari getaran hatinya. Teringat ia akan Eng-Eng, maka otomatis ia lalu meniup suling itu mainkan lagu kesukaan Eng-Eng. Lagu yang iramanya merayu-rayu kalbu. Lagu tentang keluh kesah dan tangis setangkai kembang yang kekeringan, mengeluh dan meratap menanti datangnya hujan yang tak kunjung tiba, menanti tetesnya air embun yang akan memberi air kehidupan padanya. Berkali-kali lagu ini ia mainkan dan suasana malam indah itu berubah mengharukan. Suara jengkerik di bawah rumput dan katak di empang seketika berhenti, seakan-akan mereka ini pun terpesona oleh suara suling yang merayu-rayu. Bulan purnama seakan-akan bergoyang-goyang di angkasa, seakan-akan ikut merana dan rindu kekasih, mencari dan mulai bergerak mengejar kekasihnya yang tak kunjung tiba, kadang-kadang menangis menyembunyikan muka di balik segumpal awan hitam. Sambil bersuling itu Busong menatap bulan yang bergerak di antara awan, dan menjelang berakhirnya lagu, ia mendengar suara berkeresek di depan, maka ia mengalihkan pandang ke depan. Suara sulingnya perlahan-lahan melambat dan akhirnya terhenti, matanya bengong memandang ke depan, serasa mimpi. Mimpikah dia? Ataukah benar-benar Eng-Eng yang datang itu, turun melalui sinar bulan purnama, berpakaian seperti seorang Dewi Kahyangan? Wanita yang kini melangkah demikian ringan, demikian lembut seakan-akan tidak menginjak tanah, seakan-akan melayang di bawah sinar bulan mendekatinya, memiliki wajah lembut seperti Eng-Eng. Matanya yang lebar bersinar lembut, hidungnya yang kecil mancung di atas mulut yang kecil mungil, muka yang manis dengan dagu meruncing. Itulah wajah Eng-Eng. Akan tetapi pakaian itu begitu indah, begitu mewah. Hanya seorang Dewi Kahyangan saja berpakaian seperti itu. Atau seorang putri istana. Lihat rambutnya. Alangkah indahnya sanggul rambut itu. Dihias dengan hiasan rambut emas permata yang berkilauan terkena sinar bulan. Putri istana. Berdebar jantung Busong dan teringat akan ini cepat-cepat ia bangkit berdiri. Tak salah lagi. Tentu dia itu putri majikannya. Sudah hampir 2 tahun dia bekerja di situ, dan sudah terlalu sering ia mendengar dari para pelayan bahwa Pangeran Sumakong mempunyai 2 orang anak. Yang pertama adalah Sumaboan yang selama ini bersikap cukup baik kepadanya, bahkan seperti menjadi sahabatnya sungguh pun di dalam hati ia tidak suka kepada pemuda bangsawan itu karena ia cukup mendengar tentang sepak terjangnya yang memuakkan, yaitu mengganggu anak bini orang. Adapun anak kedua Pangeran Suma adalah seorang gadis yang menurut para pelayan cantik seperti bidadari, terpelajar dan halus budi pekertinya, dihormati dan dikasihi semua pelayan, seorang gadis yang sopan santun dan karenanya tak pernah melanggar peraturan dan belum pernah pula selama itu berjumpa dengan dia. Seorang gadis yang katanya bernama Sumaceng. Agaknya tidak salah lagi.
Inilah gadis itu. Raut wajahnya memang mirip Eng-Eng, akan tetapi Eng-Eng sudah mati, tak mungkin hidup kembali. Dengan langkah lemah gemulai, sikap tenang sekali dan mata selalu tertuju kepada Busong, gadis itu kini menaiki tangga pondok dan menghampiri Busong yang sudah duduk kembali dengan tubuh lemas dan dada berdebar. Kau yang bernama Liu Busong, pegawai ayah yang baru? Suara itu merdu dan bening seperti suara Eng-Eng pula. Busong menjadi panik dan ia memaksa kedua kakinya yang lemas untuk berdiri lagi, menghadapi gadis itu lalu menjura dengan hormat. Akan tetapi mulutnya tak mampu mengeluarkan kata-kata, hanya matanya yang menatap tajam. Dua pasang mata bertemu pandang, saling mengikat dan saling menjenguk isi hati masing-masing. Lama sekali mereka hanya berdiri berhadapan dan bengong saling pandang, disaksikan dan ditertawai oleh bulan purnama yang geli melihat kecanggungan kedua orang muda itu. Sinar bulan purnama memang penuh racun asmara dan begitu pandang mata kedua orang muda ini bersilang, bertautlah kedua hati mereka yang membuat keduanya berdebar jantungnya, gemetar tubuhnya dan menggigil kakinya. Maafkan saya, Xiao Chia, Nona, memang betul saya Liu Busong seorang pegawai rendah biasa saja, bagaikan baru sadar dari mimpi gadis itu tersenyum. Gigi putih tersinar bulan berkilat menyambar jantung Busong membuat pemuda ini sedetik memejamkan matanya, tak kuat menyaksikan segala keindahan ini. Gadis itu memang benar Sumaceng. Seperti juga Busong, sudah lama ia mendengar tentang diri Busong yang selalu dipuji-puji oleh para pelayan. Dipuji ketampanannya, dipuji keramahan dan kelembutannya, dipuji kepandaiannya. Dan tadi, mendengar tiupan suling, membuat ia seperti mimpi turun dan keluar dari kamarnya, memasuki taman dan memaksa kedua kakinya melangkah ke arah suara suling. Hikmat sang bulan dan sang malam indah membuat ia seperti mabok. Benar sekali cerita mereka. Apa maksud Xiao Chia? Akan tetapi Sumaceng menoleh ke arah bulan sehingga mukanya tersinar penuh, dan gadis ini berbisik seperti kepada bulan, benar sekali, sopan, halus, rendah hati. Maaf, Xiao Chia. Bolehkah saya mengetahui? Aku adalah Sumaceng atau... Ayah, ibu dan kakakku menyebutku Ceng-Ceng begitu saja. Liu Busong tuaku, hebat benar kepandaianmu menyuling. Seperti lagu dari sorga, akan tetapi setelah mendapat kenyataan bahwa yang berdiri di depannya adalah putri majikannya, Busong sudah menjura dengan dalam dan berkata, kiranya Suma Xiao Chia. Maafkan kalau saya berlaku kurang hormat dan berani mengganggu Xiao Chia dengan suara sulingku yang buruk. Ah, jangan terlalu merendah. Selama hidupku belum pernah aku mendengar suara suling seperti tadi. Tuako, maukah kau memainkan lagu tadi lagi untukku? Xiao Chia, mana saya berani. Xiao Chia, tidak pantas bagi saya berada di sini, saya. Tidak mengapa. Siapa yang akan menyalahkanmu? Aku yang datang karena tertarik oleh suara sulingmu. Liu Tuako, lagu apakah yang kau mainkan tadi? Lagu. Setangkai kembang kekeringan. Ah, pantas begitu mengharukan. Tuako, mengapa kau berduka dan menyanyikan lagi seperti itu? Tadi aku sampai meruntuhkan air mata mendengarnya. Xiao Chia, mereka kembali berpandangan dan keduanya tak dapat mengeluarkan kata-kata dan kembali dalam pandang mata itu mereka seakan-akan sudah mengenal masing-masing. Seakan-akan dalam pandang mata itu mereka sudah mengikrarkan janji, saling bertukar hati, bertukar kasih. Sumaceng menundukkan muka lebih dulu. Mukanya menjadi merah sekali, giginya yang kecil-kecil menggigit bibir bawah, ujung matanya yang tajam meruncing itu melempar kerling ke arah Busong, lalu naik sedusedan setengah tawa dari kerongkongannya dan gadis itu membalikkan tubuh, terus berlari kecil meninggalkan pondok, berlari-lari cepat sekali kini dan sebentar saja lenyap di balik pintu bulan. Busong bengong. Peristiwa tadi seperti mimpi. Ia menjambak-jambak rambutnya dan diam-diam menyumpahi hatinya. Mengapa hatinya begitu tertarik? Mengapa hatinya begitu penuh cinta birahi? Gadis itu adalah putri majikannya. Dan dia hanyalah seorang juru tulis, seorang pegawai biasa. Dan gadis itu selain cantik jelita, putri bangsawan yang kaya raya, pandai, dan juga melihat caranya berlari cepat itu tentulah seorang gadis yang juga memiliki ilmu kepandaian tinggi. Seperti seekor kumbang merindukan bulan. Dengan langkah lemas Busong lalu menyeret kedua kakinya, kembali ke kamarnya yang berada jauh dari pondok kecil taman bunga itu. Semalam suntuk ia tidak dapat tidur, gelisah dan resah.
rindu dan risau sehingga pada keesokan harinya ia bekerja dengan muka pucat dan baru pada hari itu ia merasa betapa pekerjaannya berat dan tidak lancar. Semenjak terjadi pertemuan di malam itu, dua orang muda itu merasa tersiksa hidupnya. Busong mengerahkan kekuatan batinnya dan menonjolkan akal sehatnya, memaksa hati mengakui bahwa tak mungkin dia mencinta seorang gadis seperti Suma Cheng. Persamaan wajah gadis itu dengan Eng Eng sama sekali bukanlah alasan untuk ia membuta. Kenyataan memisahkan mereka jauh, sejauh bumi dan langit. Suma Cheng adalah putri seorang pembesar tinggi yang tinggal dalam istana, berkedudukan tinggi dan seorang bangsawan terhormat, masih keluarga raja. Dan dia? Dahulu memang ayahnya jenderal. Akan tetapi sekarang, dia hanya seorang yang hidup sebatang kara, seorang pelajar yang tidak lulus, seorang yang menerima budi Pangeran Sumakong seperti seorang pengemis kelaparan menerima sumbangan seorang kaya. Seorang pegawai rendahan, seorang pegawai biasa. Tidak mungkin terjadi. Andai kata gadis bangsawan itu tertarik oleh suara sulingnya, tak mungkin sudi merendahkan diri bergaul dengan seorang pegawai rendah seperti dia. Belum lagi kalau ketahuan sang pangeran, tentu dia akan dihukum berat. Juga Suma Cheng semalam itu dan malam-malam berikutnya tak dapat tidur nyenyak. Wajah pemuda bersuling itu terbayang terus, suaranya yang halus dan sopan itu mengiang terus di telinganya. Sepasang mata lebar tajam yang terhias alis berbentuk golok itu seakan-akan terus membayanginya. Namun gadis ini pun mengerti bahwa tak mungkin ia dapat membiarkan dirinya bergaul dengan seorang pegawai ayahnya. Tak mungkin berjodoh dengan seorang pekerja biasa. Ayahnya tentu akan marah sekali, juga kakaknya. Kadang-kadang Suma Cheng menangis kalau teringat akan hal ini, kalau teringat betapa kelak ia tentu akan dijodohkan dengan seorang laki-laki bangsawan yang belum tentu dicintanya, bahkan yang mungkin dibencinya. Namun, cinta adalah perasaan yang aneh, yang amat besar pengaruh dan kekuasaannya. Cinta kasih mengalahkan segala macam perasaan lain, bahkan mengalahkan akal budi dan kesadaran, membuat orang seakan menjadi buta dan nekat, siap untuk menyerbu lautan api. Cinta merupakan api yang menyala indah, menari-nari dan meliuk-liuk menimbulkan warna yang cerah dan indah, membelai-belai dan melambai-lambaikan tangan kepada orang-orang yang sudah terkena hikmatnya sehingga mereka itu melangkahkan kaki makin mendekati tanpa menyadari bahwa bahaya mengancam mereka. Baru akan terbuka mata mereka, baru akan sadar pesona mereka, setelah terlambat dan hanya penyesalan yang tinggal, penyesalan dan luka hangus terbakar. Akan tetapi, seperti juga api, cinta dapat mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan hidup, mendatangkan kehangatan dan mendorong semangat, menimbulkan keindahan dan kenikmatan hidup. Asal orang pandai menggunakannya. Asal orang dapat menguasainya. Cinta itu indah. Cinta itu nikmat. Cinta itu anugerah. Bagi mereka yang dapat menguasainya. Akan tetapi cinta itu pangkal malapetaka. Cinta itu pangkal sengsara dan pangkal derita. Bagi mereka yang mabok dan lemah, yang menjadi permainan cinta. Cinta antara pria dan wanita memang memiliki dua sifat yang bertentangan seperti juga segala benda di dunia ini. Namun manusia tetap lebih kuat, asal pandai membawa diri, pandai dan kuat menguasai nafsu liar ganas seperti kuda hutan. Bahagialah orang muda yang pandai menguasainya, sebaliknya kasihanlah mereka yang menjadi permainannya. Asal ingat saja bahwa cinta kasih dan nafsu birahi adalah dua sifat yang jauh berbeda akan tetapi bermuka kembar. Bermuka sama sehingga sukar bagi orang muda untuk memperbedakannya. Karena keliru mengenal inilah yang suka membawa malapetaka. Nafsu birahi disangka cinta, maka terseretlah ia ke jurang kehancuran. Demikianlah pula dengan Busong dan Suma Cheng. Keduanya mabok oleh gelora cinta sehingga semua pengertian tentang perbedaan tempat mereka, pengertian tentang tidak adanya kemungkinan bagi mereka untuk berjodoh, hancur lebur dan terlupa sama sekali. Hanya 7 hari mereka dapat bertahan. Malam ke-8, lewat tengah malam, Busong tak dapat menahan dirinya dan ia sudah berada di dalam pondok kecil di ujung taman, meniup sulingnya. Seakan-akan suara suling itu dapat menembusi kamarnya yang amat rapat. Suma Cheng yang juga tidak dapat menahan dirinya lagi sudah menyelinap keluar dan berlari-lari memasuki taman, terus menuju ke ujung taman, ke pondok dari mana kini terdengar jelas alunan suara suling. Terengah-engah, bukan karena lari tadi melainkan karena debar jantung yang menggelora, Suma Cheng tiba di depan pondok. Suara suling terhenti karena Busong sudah mendengar kedatangannya. Pemuda itu berlari keluar,
Mereka berhadapan dan seperti tak kuat menghadapi daya tarik besi sembrani yang memancar dari keduanya, mereka saling tubruk dan saling rangkul. Bersambung ke bab 54. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.